lagi di acara kita nih, Sape Nae Dewe. Ya, Bersama siapa nih? Ferry Roster dan saya Niko. Oke. Di acara Maxstream. Maxstream ya, tetap acaranya kita Sape Nae Dewe. Betul. Ini sedikit berbeda ya, Iya. Mas, ya? Kita mengemas sedikit berbeda kita ya. sedikit agak berbeda untuk acara ini, jadi kalau kemarin-kemarin kita di dalam ruangan nih, tapi Benar. dan ada bintang tamu. Betul. Iya. Sekarang bintang tamunya jauh lebih keren, Mas. Siapa? Yogyakarta bintang tamunya. Oke. Di belakang sana tuh ada 0 km, jadi mungkin kalau yang Sering ke Jogja. pernah ke Jogja atau jalan-jalan ke Jogja, Pasti nggak asing lah tempat ini ya. Jadi memang Bener. apalagi nih suasananya sore ya, sore. Senja, jadi komunitas senja. Komunitas senja, anak-anak kopi banget. Anak kopi banget. Oke, jadi ini kita ada di tepatnya sih ada di depannya Loop Station. Iya, betul. Loop Station Yogyakarta. Yogyakarta, tepatnya di 0 km. Ya. Tempat berkumpulnya orang-orang kreatif, Mas. Oke, gitu Iya. tak? Oke. Katanya sih begitu. Katanya kayak gitu. Tapi iya, Pak. Tapi nyatanya memang bener kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa kreatif, mampir ke Loop Station lah. Emang di Loop Station itu ada apa aja sih? Loop Station itu ada berbagai macam komunitas, Mas. Dari komunitas Oke. lari, terus komunitas lucu-lucuan, Apa itu entertain, stand up comedy. Oh, ada juga. Stand up comedy Yogyakarta, terus ada dance juga. Banyak banget, Mas. Kalau kita ngomongin komunitas yang ada di Loop Station, wah, satu sesi nggak cukup. Nah, ini kalau ngomongin komunitas kira-kira apa sih yang bisa didapat ketika sebuah komunitas itu datang ke Loop Station? Join. Yang jelas dapat branding karena kan Loop Station branding. itu, wah, aku seakan-akan jadi marketing Oh ini ya nggak Loop apa-apa, Station ya. ya, kan kita kan ada di sini memang. Betul juga. Jadi ya teman-teman, kalau di sini tuh di Jogja itu ada dari Telkomsel itu menyediakan sebuah fasilitas untuk youth-nya, anak mudanya, Betul sekali. kreasinya Jogja supaya ini Mewadahi Jadi kita, teman-teman komunitas. Telkomsel bukan hanya untuk di segi seluler, tapi Betul. juga mereka punya aktivitas untuk anak-anak mudanya. Nggak melulu soal cuan. Oke. Iya kan biasa kan kalau kita ngomong telekomunikasi kan pasti nggak Bisnis, iya ngomongin bisnis, ya. paket data, pulsa. Nah ini Telkomsel memang sedikit berbeda. Emang nih. sering ada acara di sini. Sering banget, Mas, hampir setiap minggu ada pasti ada kegiatan. Jadi komunitas itu dia ngadain acara di sini. Benar, ngadain acara di sini, terus kita bantu branding dari segi Instagram. Maksudnya branding itu gimana? Maksudnya branding? Branding itu kita bantu mempromosikan komunitasnya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang tidak terjamah, tidak terjamah. Kasian banget tidak terjamah. Tidak terjamah sama belayan-belayan wanita. Waduh. Astaga. Leset. Enggak, berarti memang ini tuh jadi komunitas siapapun komunitas itu. Komunitas itu yang tapi tetap aja komunitas yang dalam artian dia itu positif ya. Betul. Komunitas yang positif, dia boleh nih, maksudnya ikut gabung di Loop Station. Ikut gabung, dia tinggal datang aja ke Loop Station atau bisa DM Instagram Loop Station, pasti pas respon sih. Iya. Seru. Buat teman-teman komunitas yang belum terjamah, kalian langsung ke Loop Station aja. Dipromosikan. Kita promosikan komunitas kalian. Luar biasa. Ini, Mas, kita ngomongin Jogja nih, Mas. Tadi kan kita ngomong gue startnya kan Jogja, nih Yogyakarta nih. Oke. Kita melihat dari kemarin tuh tiap sore tuh hampir selalu hujan, Mas. Ya memang musimnya sih. Memang musim. Tapi kok berbeda sama Jakarta yang banjir, Mas? Itu kalau ada tanggapan Mas Ferry gimana nih, Mas? Sebenarnya sih kalau masalah banjir atau enggaknya itu kan tergantung dari apa ya. Memang pertama dari wilayahnya nih. Dari wilayahnya dia dari tingkat mungkin dari datarannya seperti apa, terus konturnya seperti apa. Tapi paling gampang itu kalau ngatasi banjir, kalau musim hujan itu gampang sekali sih sebenarnya. Gimana, Mas? Hah? Ya karena kan ada yang harus ini harus dimasukkan ke dalam gelas, kemudian nanti gelas. Sebenarnya gampang sekali untuk ngatasi banjir ketika musim hujan. Gimana tuh, Mas? Hah? Nunggu musim kemarau. Iya. Jadi pilihlah besok ini Mas Ferry akan daftar jadi gubernur Jakarta untuk menanggulangi banjir. Solusinya sangat tepat sekali. Solusinya ketika menanggulangi banjir itu adalah menunggu musim kemarau. Betul. Pasti nggak banjir. Pasti nggak banjir. Betul sekali. Tapi tumben ya, ini hari ini cerah nih kayaknya. Iya. Hari ini biasanya Jogja setiap sore hujan. Tiap sore hujan. Kecuali hari Minggu. Hah? Kecuali hari Minggu karena Minggu tuh banyak orang mantenan. Jadi dukunnya tuh Enggak, minggu kemarin hujan. Minggu kemarin hujan. Jadi
Ya itu tadi, kebetulan nih kayaknya suasananya cerah, makanya kita milih ngobrol di luar ya. Betul sekali, karena apa ya, menghirup udara segar tuh bagus untuk kesehatan, Mas. Kata siapa? Kata saya barusan. Tapi memang iya kalau apa ya, kayak sekarang ini kalau apa namanya, selain weekend memang santai banget, renggang banget ya. Jadi teman-teman di rumah juga mungkin tahu di belakang sana nggak seberapa rame banget. Betul. Jadi asik banget kalau nyore duduk di luar sini. weekend gitu. Kalau mamanya ini nggak usah apa ya, nggak usah bingung. Gampang kali pokoknya pengen foto Iya. sepi tempatnya, enak. Betul. Pacaran hemat itu jalan-jalan ke Malioboro. Emang kamu pacaran hematnya kayak mana? Jalan-jalan di Malioboro. Masa? Iya. Kapan? Aku nggak pernah Pacaran lihat. hemat. Iya kan. Saya di sana, Pak, bukan di sini, Pak. Harusnya update lah, temennya sendiri nggak diupdate. Bisa saya Tahu update jadi ya. oh iya, oh ternyata Niko ini udah pacaran. Oh Niko ini udah punya pacar. Jadi Soalnya saya tuh orangnya ini, Mas. Apa namanya? orangnya apa pacarnya? Sekarang bertanya, orangnya apa pacarnya? Sayang, I love you. Apa? Emang dia nonton? Nah. Nonton dia tuh apa namanya ya? Pecinta Maxstream banget. Jadi di Maxstream tuh Promosi ada enggak, soalnya ada view kan. Nah, Oke. jadi dia suruh nonton drakor tuh lewat situ. Oke. Jadi tapi Maxstream nggak ditonton. Nah itu parah banget. Bisa nonton karena ada pacarnya. Padahal acara kita ada di situ. Itu Harusnya makanya. nonton. Besok pasti nonton dia. Oh iya nanti tadi kembali lagi ke loop station iya, tadi. iya, Mas. Jadi gini. Mungkin di rumah teman-teman komunitas yang apa, mungkin ada teman-teman yang punya komunitas atau punya usaha atau punya kegiatan apa yang itu adalah positif dan pengen disampaikan di apa namanya, acara Sapenanya Dewe ini boleh. Oh iya, Nanti betul. tinggal kontak ada, nanti ada kontaknya. Ada nanti. kontaknya, betul. Di akhir acara nanti ada kontaknya, gimana caranya teman-teman bisa gabung di sini buat ikut mempromosikan lah. Betul. istilahnya. Kita bantu Mempromosikan usahanya. ngangkat teman-teman komunitas yang pengen di expose lebih dalam, digali lebih dalam komunitasnya itu tentang apa dan apa ya, lebih ke seputar kegiatannya, mereka ngapain aja. Kali aja ada orang-orang yang di luar tertarik pengen gabung Iya, kan. jelas. Karena lumayan kita banget. di sini bukan hanya yang nonton, bukan hanya lokal Jogja, tapi Seluruh Indonesia ya. seluruh Indonesia. Mantul sekali. Oke, balik lagi kita bahas sesuatu yang apa ya? Karena kita nggak tahu nih, kita nggak ada bintang tamu hari ini, kasihan ya. Betul. Apa mungkin kita harus nyari di sekitar sini? Apa dari Mungkin Bapak ada. Beca? Hah? Bapak Beca apa? Jangan, Bapak becak lagi narik. Oh, iya. Kalau dia bicara di sini nanti becaknya Ditarik orang. ditarik orang. Nah, bukan ditarik orang, ditarik Satpol PP. Oh iya, Ya, betul, itu betul, bahaya. betul, betul. Nah, jadi sekarang nih hari Jogja ini kan tadi kita bahas masalah hujan nih. Betul. Kalau menurutku masalah banjir, masalah yang ada di kota-kota lain, sebenarnya Jogja itu ada, cuman kan sampai saat ini masih belum begitu terlalu lah. Jogja banjir. Jarang banget ya? Jarang. Kecuali memang ada mungkin di bagian selatan itu dulu pernah. Cuman itu hanya sekedar karena memang luapan airnya dari atas. Iya, itu memang banyak betul, banget. betul. Itu juga kembali ke orang-orangnya masing-masing sih. Betul. Saya malah pernah tahu nih pernah sih dulu itu ada kegiatan namanya bersih-bersih sungai Di Jogja. Jogja. Sungai iya. Kalicode berarti. Ya enggak hanya Kalicode, tapi ada beberapa sungai yang memang ada sebuah komunitas nih. Oh, Sebuah komunitas? Iya, dia memang kerjaannya atau bukan kerjaannya, apa peduli sama lingkungan nih. Peduli sama lingkungan, terus Keren. ketika musim kemarau itu mereka aktivitasnya adalah bersihin sungai. Jadi kayak Oke. umpamanya ada sampah-sampah plastik yang kira-kira itu bakal mengganggu, atau sekiranya nanti musim hujan air tuh bisa. Jadi dia memang menyusuri sungai. Jadi ketika musim hujan gini ya mereka apa ya namanya? Jadi udah tahu antisipasi sebenarnya. Antisipasi gitu, bener-bener. Kayak Prediksi gitu ya. Antisipasi atau kesadaran dari orang-orang untuk wah, saya nggak mau nih ke depan kasihan orang yang di pinggir sungai atau mungkin memang yang daerahnya terbiasa banjir atau apa. Nah, dia mereka itu tergugah hatinya buat membuat sebuah kumpulan atau komunitas yang peduli sama lingkungan. Nah, ini nih menarik nih Mas, kalau misalnya komunitas itu kita panggil aja ke sini Mas ya. Ya. Mungkin buat teman-teman komunitas yang nonton, komunitas-komunitas peduli lingkungan, kita panggil besok ke sini, kita ngobrol lebih dalam lagi Mas ya. Iya. Karena kita kan penting cuma sekali. dapat informasi doang kan. Iya, informasi aku secara juga umum. ngobrolnya hanya tahu, Pernah lihat gitu ya. pernah lihat kabarnya sih ada seperti itu. Mungkin Iya.
Apa next kita akan undang ke sini. Iya deh, lah. bener. Sama ini juga Mas, ada berita yang lagi hot banget nih Mas. Apa tuh? Bukan di Jogja sih Mas, di Turi Mas. Itu di Jogja. Maksudnya Jogja atas. Itu di Jogja. Perbatasan Itu Jogja. Sleman. Oh iya, betul Sleman. Oh yang kemarin ya, yang SMP 1 Turi. Oh iya, kita dari tim Sapena NDW dan juga Love Station. Istilahnya kita juga ikut berbela-sungkawa, ikut berduka cita juga atas musibah yang terjadi kemarin. Semoga keluarga dikuatkan. Dan ini hal seperti ini nggak bakal terjadi lagi di lain waktu gitu. Karena memang kondisi hujan gini berbahaya sekali. Memang bahaya, betul Mas. Dan kita pun di situ nggak bisa menyalahkan. Betul. Kita nggak bisa menyalahkan, wah ini salah dari pembinanya, atau ini salah dari sekolahnya, atau ini salah dari anak-anaknya karena dia mungkin terlalu nggak melihat situasi atau nggak siap. Terlalu excited banget nyemplung gitu. Nah, namanya musibah itu kita nggak pernah tahu ya. Kadang kita sudah hati-hati, tetap aja. Betul. Cuman apa ya, kan harusnya memang dari awal kita sudah bisa memprediksi dan kita sudah bisa membaca keadaan logikanya lah kayak mana lah. Kalau umpamanya musim hujan ini kita nggak pernah tahu, apalagi kan dekat lereng gunung nih ya. Gunung Merapi, betul. Kita nggak pernah tahu di atas Merapi itu hujan atau enggak. Betul. Air itu tiba-tiba biasa aja. Ada dulu pernah tuh dia nggak hujan, di bawah tuh nggak hujan, tapi di atas hujan. Terus banget gitu ya. Terus banget. Ya air tiba-tiba turun. Oh iya. Nah itu kadang-kadang kita yang nggak kita prediksikan ketika musim hujan gini banyak sekali hal terjadi. Jadi memang harus dihindari lah musim hujan ini kalau bermain air gitu Mas ya. Apalagi di sungai misalnya arung jeram juga. Bukan berarti tidak boleh ya Mas ya? Boleh, kalau bermain air aja boleh. Cuman, tapi kan teman-teman maksudnya kita harus banyak antisipasi. Betul. Kita nggak bisa terus kemudian santai, saya udah profesional, santai gitu enggak. Tapi ya gimana caranya lah kita saling menjaga atau pakai safety itulah Mas, pakai pelampung. Pakai safety juga kadang-kadang juga kalau memang namanya musibah ya mau gimana lagi. Itu udah anu lah harus. Intinya semua pada hati-hati ya kayak gini. Iya, musim hujan gini. Bukan hanya banjir, tapi entah itu mungkin tanah longsor, entah mungkin nanti kayak air bah atau mungkin kayak air bah. Ada air bah. Pernah yang di mana tuh ya? Saya kemarin lihat di YouTube atau di berita itu tiba-tiba kampung itu nggak hujan, tiba-tiba ada air datang brrrr gitu kan. Mana siap? Jadi orang yang ada di situ nggak bakal siap gitu. Makanya kita juga kalau musim hujan gini mah ya tadi kayak banjir bandang, terus tanah longsor. Memang benar-benar waspada sih. Memang harus benar waspada. Tapi ya selain kita harus waspada, kita juga harus tahu sadar lingkungan nih. Betul. Jangan nebang hutan sembarangan, nebang pohon sembarangan, apalagi yang di pinggir sungai atau yang di lereng pegunungan atau di dataran tinggi, karena dampaknya tuh pasti bakalan malah bisa berujung kematian tuh Mas kalau tidak musibah sih pasti akan mudah terjadi musibah kalau kayak gitu. Lebih baik ya mending Malioboro lah. Kalau butuh apa itu yang jatuh? Apa itu yang jatuh? Apa itu yang jatuh? Apa? Orang kaya. Orang kaya. Ekstrim tuh kaya. Kita aja gajinya Oke. Nolnya nggak ada. Itu tadi selain ada beberapa kejadian ya berita agak terbaru sih. Iya, berita terkini lah ya. Bener. Sebelumnya kita juga di Jogja itu memang pernah, ya bukan pernah sih, mulai lagi datang yang namanya kelitih. Wah, begal nih memang. Bukan begal, beda. Beda ya? Kelitih sama begal beda dong, beda. Ini dulu Mas, kita klarifikasi dulu sama mantan begal ini nih, sebelah saya nih. Apa bedanya kelitih sama begal Mas? Jadi kalau begal itu memang seperti apa ya? Kalau menurut saya loh ya. Iya, betul. Mungkin kita nggak tahu nanti di rumah, pemirsa di rumah atau siapapun di punya sana punya tanggapan lain ya itu pendapat masing-masing ya. Kalau menurut saya nih begal itu dia tuh sebenarnya memang pelaku kejahatan secara niat nih. Sudah diniatin saya besok rencana mau begal gitu. Saya mau begal. Saya pengen pokoknya dia ada kebutuhan yang harus kayak kebutuhan mendesak atau memang dia mata pencariannya dengan cara seperti itu. Kita nggak tahu ya. Tapi itu lebih disengaja, aku pengen nyari motor nih, atau aku pengen ngerampok orang di jalan nih. Nah itu memang dia udah rencanakan dari rumah, dia udah persiapan, dia udah harus
Jadi jarang kalau ini. Nah, kalau keliti itu sebenarnya sih lebih ke dia nggak ada niat untuk mencuri, untuk mengambil Merampas motor atau kendaraan orang lain. Tapi dia lebih apa ya, seperti ada unsur dia mabok, ada unsur karena dia ikut geng, jadi pengen pengakuan, kamu ikut geng A gitu. Geng A harus minimal bacok orang. Itu ada mas? Biar dia dapat pengakuan di geng tersebut. Tapi memang geng itu ada mas? Ya kemungkinan sih, itu kan menurut saya. Oh iya betul. Menurut saya, jadi ada itu tadi, pertama yaitu tadi dia karena memang pengaruh dari obat-obat terlarang atau mungkin pengaruh dari minuman keras, terus karena berlebihan ini ya. Betul. Berlebihan minum terus kemudian mabuk, dia nggak kontrol, tiba-tiba di jalan dia mau pulang sambil bawa apa kayak kayu atau mungkin apa yang dia sudah bawa sebelumnya untuk jaga-jaga maksudnya, tapi tiba-tiba disalahgunakan. Berarti keliti ini mas, sorry tak potong mas. Berarti keliti itu tidak merampas mas. Kalau begal merampas, benar nggak? Kalau selama ini sih nggak merampas. Keliti itu hanya cuma bacok kabur kan? Ya kasarnya kayak bacok atau melukai orang, dia kemudian kabur. Kalau begal? Kalau begal dia lebih ke aku pengen dapat hartanya dia. Oh, dengan cara mungkin kekerasan kayak itulah. Berarti kalau misalnya kita ketemu sama begal, kalau misalnya kita kasih HP kita apa dompet, kita bisa lebih terselamatkan mas? Kalau dia maunya motor, kalau dia maunya semuanya yang kita punya, ayo. Sekarang umpamanya tiba-tiba nih datang, kita naik motor nih, bawa HP, bawa uang, bawa motornya juga, terus tiba-tiba dibegal gitu, terus kalau sini HP-mu, sini motormu, bisa apa? Karena dia udah bawa senjata, karena itu tadi persiapan keberanian dia ketika sudah keluar rumah, niatnya pengen mau begal ya mau gimana lagi, apa yang dia temui ketika ada kesempatan tempat yang sepi ya bisa aja. Bahkan bukan hanya tempat sepi sih, tempat ramai juga dia kadang kalau udah nekat, namanya nekat kebutuhan dia, karena mungkin karena kebutuhan yang mendesak ya sudah. Tapi terakhir kemarin kejadian di mana mas? Yang apa itu? Untuk keliti-keliti ini mas? Oh yang keliti kemarin ada, itu kayaknya driver ojek online. Ojek online? Ada, itu kasihan sekali, itu daerah ya maaf, mukanya itu dia kena sabetan senjata tajam. Dan ya apa ya, saya sebenarnya kalau udah seperti itu tuh kayak kasihan, kayak apa ya, kasihan bukan sama korban. Kalau kamu korban jelas kasihan. Betul. Tapi sama anak-anak yang seperti itu atau pelaku yang kelitih itu apa yang dia pikirkan gitu di situ ya. Cuman pikir pendek gitu mas ya? Iya, jadi dia nggak, kalau saya gini ya, kalau aku sendiri nih, ketika aku mau melakukan sesuatu, pasti aku akan memikirkan imbasnya. Benar. Aku gini loh, ketika aku melakukan sesuatu yang negatif, pasti aku memikirkan imbasnya. Betul. Efek ke belakangnya kan? Efek ke belakangnya mungkin bukan di aku. Seandainya yang terjadi itu di orang tua atau di saudara atau di karma berarti mas ya? Atau bahkan di anak sendiri. Nah, betul. Memang mungkin harus ya mereka belum berpikir sampai sana. Belum ya. Kalau menurut saya mereka belum berpikir sampai sana apa yang terjadi ketika mereka lakukan itu terus tapi besok terjadi di keluarga mereka atau di kehidupannya sendiri. Betul. Tapi memang benar sih mas, kemarin dapat berita itu memang apa ya, orang-orang keliti ini orang-orang yang apa ya, SMA umurnya tuh masih umur 20 muda. Ke bawah lah. Ya. Makanya itu kan wajar sih belum ada pikiran panjang itu. Mereka butuh diakui sih sebenarnya. Nah, itu dia. Kayak tadi mamanya ya, pertama emang pengaruh dari minuman keras atau pengaruh dari obat-obatan terlarang. Terus yang kedua karena memang dia butuh pengakuan di lingkungannya dia bermain. Kalau pengaruh yang apa ya? Kayak pengaruh karena dia kebutuhan atau memang itu kayaknya enggak sih. Ada dua itu faktornya pasti dua itu ya pasti ya. Biasanya faktor dua itu. Memang keliti luar biasa. Jadi memang bahaya sih sebenarnya. Terus untuk teman-teman atau adik-adik atau orang tua ya sama-sama lah kita awasi lingkungan sendiri. Kita jaga diri kita sendiri. Terus ya saling mengingatkan untuk hal seperti itu kayaknya nggak berguna banget. Cuman ini juga nih mas, kelitih itu marak, maksudnya banyak di Yogyakarta. Bagaimana cara menanggulangi untuk teman-teman ojek online itu mas? Sedangkan ojek online itu kan ada yang udah sampai jam 3 pagi, ada yang sampai jam 4 pagi bahkan. Terus mereka mau bekerja was-was, mawas diri.
Kalau Kopi, itu Mas. sih gimana ya? Atau mungkin Oh iya, gini, teman-teman sebenarnya- Mas Ferry. Jadi kayak saya sendiri sebenarnya memang saya juga driver online ya. Kalau mamanya saya lepas kerja saya narik nih, Iya betul. saya narik. Terus ngobrol-ngobrol sama teman-temannya untuk itu gimana Mas? Gimana ya? Kalau udah dibilang masalah khawatir takut enggak, ya takut. Khawatir nanti ada apa-apa di jalan ya khawatir. Gitu. Terus gimana Mas? Berarti kayak udah pasrah, pasrah. pasrah. Loh, Ya, ya pasrah loh. Mau gimana lagi? Kita nggak pernah tahu nih di jalan. Tiba-tiba kita lagi udah hati-hati. Wah tiba-tiba dia langsung kebut dari belakang, cret aja kan kita nggak pernah tahu. Betul sih memang betul. Pernah sih ada pernah bawa penumpang nih malam-malam. Ini Mas Ferry atau teman? Mas Teman-teman, Ferry? temanku bawa penumpang malam-malam. Kebetulan dia anak kuliah sih, jadi perempuan cewek. Dan rumahnya dia agak ke pinggir kota nih, jadi kan otomatis mau nggak mau ya wis lah. Ya sempat di jalan itu ada beberapa yang nanya, ada yang tanya, Mas nggak takut apa malam-malam gini? Atau Mas kira-kira aman nggak sih kalau naik motor atau naik ojek online Iya, narik malam-malam? malam-malam gitu. Bener. Ya kalau kita sendiri pasti jawabnya ya, kalau saya sih cuma pasrah aja lah. Kita usahakan gimana caranya hati-hati. Tapi teman-teman driver ojol ini membawa senjata tajam nggak sih? Oh ya nggak berani. Untuk Nggak menjaga berani, defend diri sendiri gitu Mas? nggak berani. Kita apa ya? Ya tahu sendiri kalau seumpamanya ada razia, tiba-tiba kita bawa senjata tajam, Oh langsung kena gitu ya? langsung kena. Betul juga sih. Rugi di pekerjaan. Makanya pertama resiko, yang kedua kita pasrah. Betul. Memang berat, kasihan sih sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi. Kalau dia nggak bergerak atau dia nggak usaha atau dia nggak jalan narik juga, kalau dia sudah punya keluarga ya nggak makan. Betul. Kasihan juga. Kasihan juga Cuman ya. ada info juga nggak Mas dari pihak kepolisian terkait untuk pencegahan kulit ini Mas? Atau mungkin waktu Mas Ferry lagi lagi narik malam-malam gitu, jam-jam 12 malam, jam 1 malam, terus ternyata di ring road misalnya ada polisi yang lagi kopdar gitu muter juga. Oh, polisi. Kopdar apa namanya ya? Patroli. Kopdar. Klub motor, kopdar. Patroli. Ya, apa ya? Ada sih, kadang ketemu dengan pihak kepolisian yang mutar keliling, itu sering. Itu ya memang mereka mungkin apa ya? Ya emang tiap malam sih patroli, tapi kan kita nggak pernah tahu. Betul. Orang betul. berbuat jahat tuh pasti dia ketika ada polisi dia akan sembunyi. Dia pasti melipir, Nah, ya betul. lebih pintar penjahatnya sih. Betul. Ya kalau mungkin dari pihak kepolisian atau mungkin yang terkait bisa apa ya? Bisa istilahnya bisa ngasih penyuluhan. Iya rata-rata mereka hanya ngasih penyuluhan. Lebih ke penyuluhan Penyuluhan gitu ya, Mas, ya? ke sekolah, terus ke masyarakat, ke orang tua, terus ya ke komunitas-komunitas. Kalau untuk driver online sendiri ada penyuluhan khusus nggak sih Mas dari pihak kepolisian? Ya pernah ada sih, ya sering ada sih. Kalau dulu memang ada yang kalau kopdar gitu ada diselingi atau di istilahnya dikasih penjelasan sama pihak kepolisian, itu juga ada. Oke. Cuman ya dikembalikan lagi ke orangnya orangnya sendiri. dan lingkungan dia sendiri. Betul. Jadi harus ya dari kita sendiri sebenarnya gimana caranya kita mengingatkan orang lain. Betul. Berarti Mas alangkah baiknya Mas ini mungkin untuk driver online Mas, kalau misalnya dia dapat orderan daerah-daerah yang agak-agak pelosok gitu Mas, lebih baik ditolak Mas daripada nih ya kan Tapi kritik pasti tidak nggak dulu mungkin ya, ditolak kan? kita nggak mungkin kayak sekarang ini, apalagi kayak sekarang ya orderan susah. Kasian tanya itu orderan mereka lagi susah. Orderan lagi susah Lagi ini ya? susah. Jadi bukan susah sih, tapi diratakan dia harus 1 jam sekali. Oh pemerataan, Kayak gitu. oh ya Radin. Nah, kalau dia harus cancel Nah itu ketika ada order nih, ada order daerah pelosok pelanggan, deh. maunya pelanggan ini mau dia mau nganter ke sana, ya paling enggak datangi dulu lah, Datangin dulu datangin terus. dulu customernya. Oh dilihat dulu. Dilihat dulu.
Pak ini kondisinya malam seperti ini, kondisi di sana gini. Kira-kira kalau semua memang pengen diterusin atau mungkin di sana keadaannya aman, saya akan lanjut. Jadi kita nggak harus Langsung cancel gitu. cancel gitu. Wah ya kasihan banget, karena susah banget cari order. Bener. Dapat order tuh susah banget. Jadi ya mau nggak mau sih resiko semua itu cuma pasrah aja. Itu berarti trik menanggulangi itu juga nggak bisa gitu Mas ya. Maksudnya teman-teman susah. online dapat yang jauh mending cancel aja gitu ya susah Itu juga ya. kalau sekarang Mas banyak kan mau jawab apapun ditarik pasti. Karena susah emang. Soalnya mau susah gitu tadi dapat Susah, orderannya susah, susah kan. Bener. Oh ya dilema. Terus ini juga yang kemarin lagi banyak diperbincangkan nih. Oh? Penculikan. Wah, aku malah nggak dapat update tuh. Wah gimana sih? Saya kerja hidup saya Ya. tuh di depan laptop aja ya. Mungkin sih belum banyak terjadi sih di Jogja. Ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Betul. Nggak terjadi kayak penculikan gitu kan. Oh, penculikan yang diperkosa itu apa ya? Bukan. Oh, bukan. Apa ini? Jadi kayak gini, ada di sebuah wilayah kita nggak tahu nih tepatnya di mana. Ya yang jelas itu belum di Jogja sih terjadi. Oh, nggak di Jogja ya? Nggak di Jogja. Jadi lagi marak penculikan anak-anak. Modusnya gimana, Mas? Ya anak-anak diculik. Maksudnya dia diajak diiming-imingin ajak main gitu, ya habis itu macam-macam langsung gitu. diculik atau tiba-tiba Macam-macam ada lagi yang jalan langsung lagi dimasukin jalan mobil tiba-tiba gitu. dia bawa gitu. Oh tuh. Wah, katanya orang lewat. Oh iya. Oh, ini kameramennya ternyata. Oke, berarti ada yang tahu itu kejadiannya gimana? Tuh. Mas, sini Mas jadi pembicara Mas. Enggak, iya memang. Jadi gini. Itu memang benar terjadi penculikan anak kecil. Marak lagi penculikan anak kecil. Kebetulan Mas Kevin sendiri dia tetangganya ternyata. Mas Kevin di kampung sana di Jawa Barat, daerah Jawa Barat. Itu anaknya diculik. Tetangganya orang diculik. Itu memang Kronologinya gimana tuh, Mas? Jadi udah ketemu. Oh. Jadi diculik, terus udah ketemu tapi kondisinya udah meninggal. Oh, ketemu tapi udah meninggal. Nah, oh iya. Organnya udah nggak ada. Jadi Banyak cerita. gitu. Ya, oke, kembali lagi ke acara kita Ya. saat ini. Jadi kita tadi sampai ke Ada dia tadi. ada dia. Ini namanya Imet. Jadi kita ada turis di sini tuh, 2 orang. Oke. Nah, kita kembali lagi ke apa namanya yang kasus penculikan tadi. Iya, Mas. Ini Mas. Kan Mas Ferry ini kan juga orang tua nih. Enggak tua yang banget. sudah mempunyai anak. Iya. Nah, bagaimana cara Mas Ferry men-treat anak Mas Ferry supaya bisa mengontrol anaknya lah, supaya tidak bermain di luar jangkauan anak-anak pada Maksudnya, umumnya lah. Jadi bukan bicara saya sebagai orang tua yang baik, tapi gini. Karena saya nggak bisa berpikir kalau saya bilang saya sebagai orang tua yang dekat dengan anak. Anak saya jauh. Oke, enggak sih sebenarnya kita lebih ke itu tadi sih, pengawasan orang tua. Anaknya main diawasi. Cuman kan ada orang tua yang zaman sekarang ya Mas ya. Orang tua zaman sekarang itu kan lebih banyak dia bekerja, terus nanti dititipin ke pembantunya, nanti sore baru bisa anaknya ketemu sama keluarganya, sama ibunya. Itu gimana Mas? Pasang CCTV kayaknya ada. Itu solusi sih. Oh ya, kan dia berpencerahan. Tetap CCTV. tetap apa namanya? Ya kembali lagi kita harus gimana ngerawat atau jaga anak ya. Saya juga sih nggak tahu ya. Hati-hati aja. Pokoknya pas kalau dia dibantu, dia diasuh sama pembantunya atau mungkin siapa ya. Istilahnya dikasih tahu ini sekarang mau di musim penculikan loh. Jangan dibawa keluar kemana-mana loh. Nanti kalau mamanya siang atau saya nggak ada di rumah, anaknya kemana-mana diliatin loh. Itu betul sih itu Ya, solusi. ya cuman bisanya kayak gitu. Lebih ke ngomongin doang Mas. Lebih ke ngomongin. Kalau Kalau tindakannya juga susah juga ya. tindakannya kalau sudah terjadi kan baru wah ini pasti wah gimana ini anakku. Nah, itu Baru pasti rame. Baru rame. Bener. Ya untuk semua lah, bukan hanya saya sebagai orang tua. Tapi untuk semuanya. Jadi jagalah kebersihan.
Tapi aku setuju sih mas. Jadi kita kebersihan. Tapi aku setuju memang. Teknologi sekarang ini kita ngomongin teknologi ya. Kalau kita menggunakan teknologi dengan baik, itu ya kita bisa mendapatkan impact yang baik. Contohnya adanya CCTV. Kalau misalnya kita taruh di dalam rumah, kita bisa mengontrol kegiatan rumah. Ataupun malah kalau misalnya ada maling masuk kan bisa kedetek kan yang maling itu siapa. Jadi membantu pihak kepolisian untuk menangkap maling. Iya sih memang kalau untuk itu antisipasi namanya. Antisipasi itu antisipasi. bagus sih, Jadi menurutku. bukan pencegahan, kalau pencegahan enggak sih, jadi lebih ke alat bantu ya. Alat bantu ya. Tapi gini, masalah teknologi nih. Ya. Kita ngomong masalah teknologi nih. Jadi kita pasti juga sekarang dari teman-teman juga banyak yang tahu ya. Apa namanya? Ada namanya smartphone, apa ya? Jam HP itu loh. Oh iya, smartphone. 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 Smartwatch. Itu sekarang murah, banyak didapat Betul. di pasar-pasar. Di Malioboro pinggir-pinggir udah ada yang jual. Nah, itu sedikit ada untungnya karena apa? Karena jam itu kan modelnya jam anak-anak nih. Betul. Jam anak-anak itu dia di situ ada yang punya fasilitas GPS. Oh iya. Ada. Oke. Jadi ketika anak itu dipasang itu, jam itu, terus dikoneksikan dengan HP orang tuanya nih, dia tahu anak itu dia kemana tahu aja. anak itu kemana aja. Oh, Nah, oke. itu juga HP itu bisa melakukan panggilan ketika anaknya ada apa-apa, Tinggal telepon gitu. tinggal dipencet darurat atau telepon. di loudspeaker gitu ya. Oke. Tahu. Iya. Itu juga. Aku juga baru tahu ada GPS. Aduh, Gimana katro sih? banget aku ya. Jan? Kondis banget ya. Penting banget. Itu ada sih. Itu dan kalau ada sih yang harganya mahal ada. Tapi kalau memang budgetnya nggak cukup untuk itu ya yang 200 ribuan ada ya mas? 200 ribuan ada. Nah, jadi ini untuk masalah tadi. Iya, pesan-pesan untuk orang tua nih mas. Iya, jadi Orang tua kita zaman sekarang nih. untuk menanggulangi apa ya, mencegah atau kita untuk antisipasi maraknya penculikan anak-anak itu nggak ada salahnya kita membekali diri mungkin yang teknologi sekarang ada itu kayak jam HP ya. Jam HP Smartwatch itu tadi ya? tadi. Paling mau 200 ribu 300 ribu lah untuk demi anaknya. Demi anak. Jadi orang tua pun bisa mantau ketika dia nganterin anaknya ke sekolah, terus kemudian orang tuanya kerja, terus kemudian sampai dia balik lagi ke sekolah buat jemput anaknya, itu akan tahu posisi anaknya di sini, dia masih di sekolah. Jadi itu penting sekali ya. Buat orang tua di rumah, kita saling jaga anak masing-masing di rumah, keluarganya, tetangganya, saudaranya, kita sama-sama saling jaga deh. Bagus. Setuju sih mas aku untuk itu. Orang tua harus beli itu. Jadi gitu. Hari ini kita banyak bahas sesuatu dari tadi kita bahas apa? Loop Banjir. Loop station dulu loop ya. station. Jadi kesimpulannya gini, loop station kan adalah tempat-tempat Wadah buat komunitas. dari komunitas Jogja yang mau kita bantu untuk publikasi. Iya. Itu bisa datang ke Butuh loop station. tempat. Kalau bisa mereka di kafe, daripada bayar di sini gratis. Oke, nah Kedua, ngomongin soal banjir masalah Jogja. Banjir itu datangnya karena mungkin memang dari pertama faktor alam. Betul. Tapi balik lagi ke kita masing-masing. Bagaimana kita cara mencegah? Bagaimana cara kita sadar lingkungan lah. Sadar lingkungan. Sadar lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Betul. Jangan menebang Pohon di sepanjang aliran sungai atau di lereng-lereng gunung. Betul. Terus kemudian Yang ketiga tuh tadi kita ngomongin apa ya? Kliti ya Pak ya? oh iya kliti. Kliti juga. Kliti Nah, kliti dan itu- begal. Kliti dan begal. Jadi kliti itu ya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, tapi Betul, ya betul, memang betul, betul, itu betul. sudah jadi keharusan kita untuk sama-sama saling jaga, saling mengingatkan lah. Dan ketiga masalah penculikan tadi, penyulikan anak yang sekarang lagi marak. Solusinya adalah pakai Solusinya adalah smartwatch. kalau saya dari smart. Oh, Nah, pakai smartwatch. Kalau solusinya dari kita adalah pakai smartwatch. Oke. Itu dulu. Sampai ketemu lagi di acara ngobrol kita sore hari besok. ini. Iya, ketemu besok lagi ya. Ketemu besok lagi dengan mungkin tema atau bintang tamu yang luar makin biasa. menarik. Oke, Jadi, sampai ketemu sampai lagi. ketemu Saya lagi. Niko dan Saya Ferry. Sampai ketemu. Dadah, See you next sampai time. naik dewe.